warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syahri Rajut. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar merajut, biasanya suka bertanya alat dan bahan apa sih yang perlu kita persiapkan jika mau merajut. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih ke teman-teman alat dan bahan apa yang perlu kita persiapkan. Di sini saya punya contoh beberapa jenis benang. Yang ini ada benang nilon. Biasanya kita gunakan untuk membuat tas atau tempat pensil ataupun dompet. Kemudian ada benang poli. Di sini saya punya beberapa macam benang poli. Ini ada benang poli apple, ada benang poli cherry yang fungsinya sama ya, untuk membuat tas, tempat pensil atau dompet. Bedanya, jika kita menggunakan benang nilon untuk membuat tas yang ukurannya besar, pastinya akan lebih berat dibandingkan jika kita menggunakan benang poli. Tapi untuk warna, benang nilon itu lebih mengkilap. Selanjutnya di sini saya punya benang katun. Benang katun ini playnya lebih kecil ya teman-teman. Biasanya kita gunakan untuk membuat baju atau kardigan. Ini katun rayon ya. Bahannya lebih lembut. Ini sangat lembut. Lalu yang kita butuhkan adalah hakpen. Di sini saya punya beberapa contoh ukuran. Ada yang nomor 7 dan 8. Kemudian ada nomor 2 dan 3. Ada juga nomor 5 dan 6, dan ini adalah nomor 3 dan 4. Nah, hakpen ini kita gunakan sesuai dengan benang yang akan kita pakai ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan benang nilon, menggunakan hakpennya nomor 5 atau nomor 6 ya. Kalau teman-teman mau hasil rajutannya yang lebih rapat, teman-teman bisa menggunakan yang nomor 5. Tapi kalau ingin yang sedikit longgar, teman-teman bisa menggunakan yang nomor 6. Kalau kita menggunakan benang katun seperti ini untuk membuat baju, biasanya hakpen yang digunakan itu nomor 3 atau nomor 4. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah penanda. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi biasanya untuk menentukan awal merajut, kita beri tanda dengan penanda seperti ini. Teman-teman bisa menggantinya dengan peniti ya. Lalu yang kita butuhkan adalah korek api. Fungsinya untuk memutus benang nilon dan benang poli. Karena kalau menggunakan gunting nanti hasilnya nggak akan rapi ya. Kemudian kita membutuhkan jarum tapestri. Jarumnya seperti ini ya teman-teman. Lubangnya yang besar. Untuk merapikan benang ketika kita selesai merajut nanti ya. Dan kita juga membutuhkan gunting untuk merapikan benang katun jika kita menggunakan benang katun ya. Nah, itu mungkin sedikit teman-teman alat dan bahan yang kita butuhkan jika kita akan merajut. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara memegang benang, cara memegang hakpen, dan bagaimana membuat single crochet. Di sini saya akan menggunakan benang nilon ya teman-teman. Sebetulnya kalau teman-teman baru belajar merajut, saya rekomendasikan untuk menggunakan benang poli saja. Karena benangnya lebih lembut, jadi tidak sakit di tangan. Ini saya gunakan benang nilon agar lebih terlihat di videonya ya. Karena warnanya lebih cerah. Pertama, cara memegang benang. Ini ujung benangnya kita pegang. Kita lilitkan ke jari kelingking, kemudian ke jari telunjuk, dan sisa benangnya dipegang oleh jari tengah dan ibu jari. Nah, ini cara memegang benang yang sering saya pakai ya teman-teman. Kemudian benang yang ini kita pegang dengan jari kelingking agar benangnya tidak bergeser. Oke, kita ulangi ya. Kita lilitkan benangnya di jari kelingking,
kemudian jari telunjuk, dan sisa benangnya dipegang oleh jari tengah dan ibu jari. Di sini saya akan menggunakan hakpen nomor 6 karena saya menggunakan benang nilon dan agar hasil rajutannya tidak begitu rapat. Nah, cara memegang hakpen kalau saya lebih suka seperti ini ya, seperti memegang pisau. Tapi ada juga yang cara memegang hakpennya seperti memegang pulpen seperti ini. Jadi nyamannya teman-teman saja ya, mau menggunakan yang mana. Nah, selanjutnya kita belajar membuat slip knot. Slip knot itu adalah simpul awal ketika kita mulai merajut. Caranya, kita buat dulu lingkaran, kemudian benangnya diarahkan ke bawah. Kita ambil dengan hakpen, lalu tarik. Kemudian kita tarik lagi benang yang panjangnya, biar lubangnya tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk merajut. Dan ada cara yang lainnya, yaitu hakpennya kita simpan di bawah benang, kemudian kita putar, lalu tarik benang yang panjangnya. Selanjutnya kita akan membuat rantai. Caranya kita buat dulu slip knot. Nah, perhatikan kepala hakpennya ya teman-teman. Pertama kita lilit benangnya ke hakpen, kemudian kepala hakpennya kita arahkan ke bawah, lalu tarik benangnya ya, seperti itu. Kita ulangi, kita lilitkan benangnya ke hakpen, kepala hakpennya kita arahkan ke bawah, lalu tarik. Nah, seperti itu seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan rantai yang stabil, teman-teman harus memperhatikan ketika menarik benangnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan seperti ini. Setelah benangnya kita tarik, jangan sampai kita tarik ke arah depan seperti ini ya, karena nanti lubangnya malah tertutup, dan ketika kita akan membuat single crochet atau tusuk yang lainnya malah kesulitan. Jadi harus agak longgar ya. Benang yang ini kita tahan, nah setelah mendapatkan rantai seperti ini, kita tahan, jangan sampai ketarik. Kita buat 10 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini rantai yang kita dapatkan. Teman-teman usahakan agar rantainya besarnya sama ya. Sekarang kita mulai membuat single crochetnya. Caranya yaitu kita mulai di rantai kedua dari ujung. Ini tadi rantai pertama, ini yang kedua. Kita masukkan kepala hakpennya ke rantai yang kedua. Kemudian kepala hakpennya kita putar ke bawah, lalu tarik benangnya, tahan dengan jari tengah dan ibu jari, lalu kita tarik benang yang panjang ini ya. Kita tarik, dua benang yang di hakpen kita keluarkan. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi, kita ke rantai berikutnya. Kepala hakpennya kita masukkan ke rantai, benangnya kita lilitkan ke hakpen, kemudian kepala hakpen arahkan ke bawah, tarik benangnya, lalu dua benang yang di hakpen kita keluarkan sekaligus. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kita coba lagi. Kepala hakpennya kita masukkan ke rantai berikutnya, lalu kita lilitkan benang ke hakpen, kepala hakpennya kita arahkan ke bawah, kita
kita tarik. Nah, di hakpen ini kita punya dua benang ini kita keluarkan sekaligus ya. Nah, begitu seterusnya sampai rantai yang ujung ya teman-teman. Teman-teman perhatikan cara membuat single crochetnya ya. Nah, ini tingginya kita samakan, baru tarik benang yang panjangnya. Jadi jangan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat single crochet, jangan ditarik ke depan seperti ini, karena single crochetnya akan mengecil ya, seperti ini ya. Jadi beda dengan single crochet yang sebelumnya. Kelihatan ya teman-teman bedanya, yang ini lebih kecil dan lubangnya jadi lebih besar. Jadi ini kita bongkar, kita perbaiki. Jadi nariknya biasa saja ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga. Nah, ini kita sudah menyelesaikan satu baris single crochet. Kalau teman-teman mau ke baris selanjutnya, kita buat dulu satu rantai, kemudian balik, lalu kita mulai dari lubang yang kedua ya. Jadi lubang yang pertama ini tidak kita isi, karena rantai yang kita buat tadi sudah dianggap sebagai satu single crochet. Jadi kita mulai dari sini ya. Nah, untuk ini kita dua benang ini kita ambil, kita masukkan hakpennya, lalu kita buat seperti yang tadi ya, seperti itu. Begitupun lubang selanjutnya. Sama ya teman-teman. Jadi ketika menarik benang ini, kita samakan dulu tingginya ya, baru kita tarik benang yang panjangnya. Nah, ini lubang yang terakhir, yang ini ya. Jadi kita masukkan hakpen ke lubang yang ini, lalu kita buat single crochet ya. Kita sudah menyelesaikan dua baris single crochet. Kalau teman-teman mau ke baris selanjutnya, buat dulu satu rantai, kemudian kita balik, dan lubang yang pertama ini tidak kita isi karena rantai yang tadi dianggap sebagai single crochet pertama ya. Jadi kita ke lubang selanjutnya. Caranya sama seperti tadi. Hakpennya kita masukkan ke dua benang yang ini, kemudian tarik benangnya, lalu buat single crochet. Begitu seterusnya ya teman-teman. Usahakan tarikannya stabil ya teman-teman, agar single crochet yang kita dapat pun besarnya sama. Jadi tingginya rata ya. Nah, ini kita sudah sampai ujung. Nah, lubang yang ini yang terakhir ya. Nah, ini kita isi dengan single crochet.
kita sudah selesai baris ketiga. Agar kita mudah untuk mengetahui lubang yang harus diisi terakhir, sebaiknya di single crochet yang pertama kita beri penanda seperti ini ya teman-teman. Jadi waktu teman-teman berbalik ke baris selanjutnya, teman-teman bisa dengan mudah mengetahui lubang terakhir yang harus diisi dengan single crochet tadi ya. Teman-teman terus dilatih ya membuat single crochetnya agar bisa mendapatkan single crochet yang rapi dan besarnya sama. Kalau teman-teman sudah mahir membuat single crochet, teman-teman bisa cek video saya yang lain, cara membuat dompet dengan motif love, untuk melatih single crochet teman-teman ya. Atau teman-teman bisa ke video selanjutnya, yaitu cara membuat double crochet. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.